Jemaat sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yesus adalah sumber kasih yang besar serta penuh rahmat yang berlimpah. Mari kita bawakan pujian pengakuan kita pada pagi ini. Maha Kasih yang ilahi. Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai yang 33 kita akan baca secara bertanggapan, dan ayat yang ke-33 kita akan baca secara bersamaan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai para Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia bersama. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap dia dengan segenap kekuatan dan dengan sesama manusia diri seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban dan korban sendiri. Siapakah kita umat manusia sehingga dia rela mengorbankan anaknya disalib untuk menebus dosa kita? Kasih Allah. Kasih Allah amatlah besar dan tak dapat dilukiskan.
kami membawa setiap persembahan kami, segenap persembahan kami, yaitu tubuh kami Tuhan, untuk datang beribadah kepada Engkau. Sekalian biarlah ujian ini boleh menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Karena itu, sebelum kita lebih jauh di dalam ibadah kita, baiklah kita datang di hadirat Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita. Mari untuk itu kita persiapkan diri kita nyanyikan Yesus Mengasihi. Menyalurkan kasih itu kepada sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami karena kami lebih mengasihi diri kami sendiri. Ampuni kami juga tidak mengasihi Engkau yang telah mengasihi kami. Ampuni kami di dalam hidup kami masih menjadi seperti manusia alamiah yang tidak mempunyai kasih, padahal kami telah menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, kelemahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, ada satu teruskan aja, tidak pindah. Ya, lanjutkan. Ya, kebaktian doa, saudara, seperti biasa. Tetapi ini nanti menjadi bagian dari pertemuan khotbah, saudara ya. Yang akan mengatakan setelah ini. Silakan lanjut. Saudara, perjamuan kudus kita akan memulai minggu depan tanggal 6 September. Saudara harus memperhatikan berkaitan dengan perjamuan kudus ini, karena perjamuan kudus kita harus live streaming itu bersama dengan Citra, saudara. Seperti kita ketahui, ya tentu saja pendeta tidak bisa datang hadir di Pangkal Pinang, sehingga kita harus mengikuti perjamuan kudus dari Citra, dan itu tidak boleh melalui rekaman, saudara ya. Sehingga dengan demikian kita harus mengikuti jam ibadah di Citra. Jadi ibadah di Citra itu jam 8, 10.30 dan jam 5 sore. Sehingga dengan demikian saudara kita mengikuti yang pagi itu menjadi jam 8 pagi. Jadi perhatikan saudara, kita akan beribadah bersama-sama di sini, tetapi mengikuti live streaming dari GKI Citra. Jadi kita tidak seperti ini, saudara ya. Itu jam 8 pagi ya, saudara. Jadi harus datang lebih pagi, begitu ya. Kemudian yang sore juga lebih pagi menjadi jam 5 sore ya. Jadi yang pagi itu jam 8, yang sore jam 5, karena kita mengikuti ibadah di Citra ya. Saudara, bagaimanapun karena pandemi kita ada kemudian ada perubahan-perubahan yang tidak nyaman, tetapi juga ada semacam benefit, keuntungan begitu ya. Saudara, kalau biasanya kita perjamuan kudus 2 bulan sekali, kali ini kita bisa setiap bulan, saudara. Jadi bulan depan kita akan juga mengadakan perjamuan kudus di jam yang sama begitu ya, karena kita mengikuti semua dari Citra ya. Jadi saudara, saya ingatkan kembali, pagi jam 8, sore jam 5. Ibadah hanya bisa diikuti pada jam tersebut, saudara. Sekali lagi kita tidak bisa mengikuti ibadah rekaman begitu ya, sehingga pada jam tersebut kita hanya bisa mengikutinya. Ini berkaitan dengan pengumuman berikut ini, saudara. Terlalu kecil ya. Jemaat dapat mengikuti perjamuan kudus live streaming bersama-sama di gereja, saudara, atau di rumah masing-masing ya. Kalau saudara berpikir kami di rumah aja begitu ya, boleh silakan begitu ya. Tetapi saudara harap perhatikan, jemaat yang mengikuti di rumah wajib mendaftar untuk mendapatkan roti dan anggurnya ya. Hosti itu akan dikirimkan ke rumah masing-masing yang mau beribadah di rumah, tetapi mendaftar dulu ya. Jadi format daftarnya ke WA gereja, nomornya itu, atau ke WA saya, nomornya ada di situ. Formatnya PK perjamuan kudus di rumah, kemudian nama, saya berikan contoh di situ. PK di rumah Theophilus misalnya namanya begitu ya. Jadi harus ada nama, saudara ya, jangan anonim. Kalau anonim tidak dilayani. Kenapa? Karena silakan klik. Karena satu nama hanya untuk satu orang ya. Jadi jangan tulis Theophilus 2 orang, tidak dilayani. Satu nama hanya untuk satu orang. Ini kaitan karena perjamuan kudus harus ada keteraturan, saudara. Maka perjamuan kudus ini yang dapat mengikutinya di rumah itu hanya anggota jemaat GKI Pangkal Pinang atau yang rutin beribadah di gereja kita.
ya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga, anak yang tidak di gereja kita kemudian mau ikut, itu tidak bisa, saudara. Mohon maaf, karena harus ada keteraturan. Kita tidak sembarangan mengadakan perjamuan kudus, ya. Kalau mau sembarangan, saudara gak usah tunggu roti dan anggur dari gereja, saudara sediakan aja roti dan anggur sendiri juga bisa, begitu ya. Tetapi bukan itu, saudara. Ini sakramen. Sakramen adalah sesuatu yang sakral, yang suci, dan kita harus pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Sehingga saudara, supaya ada keteraturan demikian, maka gereja juga bertanggung jawab bahwa hanya yang sudah dibaptis, ya, yang sudah dibaptis dewasa maupun sudah di sini dapat mengikuti perjamuan kudus, ya. Jadi saudara perhatikan hal ini, ya. Baik, kemudian selanjutnya, nah saudara, pertemuan Kobar juga akan dimulai setelah terhenti selama pandemi ini. Kita akan memulai kembali tanggal 2 September, jadi di kebaktian doa, saudara. Jadi perhatikan, setelah ini kebaktian pertemuan Kobar Sel itu diadakan sebulan 2 kali pada hari Rabu, jadi pada waktu kebaktian doa, ya, itu digabungkan, saudara. Jadi kebaktian doa itu akan diadakan di rumah-rumah di dalam Kobar Sel, ya. Kobar Sel itu jadi di minggu pertama, Rabu minggu pertama dan Rabu minggu ketiga, ya. Saudara akan dihubungi oleh pemimpin Kobar Sel. Nanti mereka akan menghubungi saudara untuk memberitahu di rumah mana, begitu ya, di rumah siapa diadakan dan sebagainya. Tetapi kita secara keseluruhan akan mengadakan di mulai Rabu tanggal 2 September ini jam 6.30. Tetapi masih dimungkinkan saudara untuk melakukan di hari lain, ya, walaupun gereja tentunya berharap kita bisa bersama-sama di dalam waktu yang sama, karena ini adalah kebaktian doa, saudara, ya. Kalau kebaktian itu tentunya kita perlu ada satu kesatuan, begitu ya. Tetapi gereja juga menyadari keterbatasan sehingga mungkin tidak bisa semuanya pada waktu yang sama itu. Silakan kesepakatan dari kelompok masing-masing, gitu ya. Baik, saudara. Jadi ini didahului dengan liturgi kebaktian doa, saudara, ya. Kata liturgi kebaktian doa, kemudian baru saudara masuk di dalam Kobar Sel atau kelompok itu, ya. Selanjutnya ini berkaitan dengan penyusunan PUK untuk tahun depan, saudara. Ini sudah harus disusun dan sudah harus diserahkan ke Citra untuk dibahas di sana. Maka BPP bersama dengan tim kerja, saudara, ya, pengurus komisi dan bidang itu akan mengadakan rapat tanggal 6 September setelah kebaktian perjamuan kudus itu mulai jam 9.30 setelah kebaktian umum 1, ya. Baik, saudara, saya kira itu saja yang menjadi warna kita, menjadi perhatian kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan merenungkan, membahas firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita akan nyanyikan Karena Kasih-Nya. Karena
bagian ini boleh mengingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Kasih Tuhan melampaui setiap keadaan diri kami. Bahkan kasih Tuhan itu nyata ketika kami mungkin lagi berbuat dosa. Dan kasih Tuhan begitu indah yang kami boleh rasakan di dalam puncaknya ketika Tuhan mau datang menebus dan menyelamatkan setiap kami manusia yang penuh dengan dosa. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau merasakan sekali lagi kasih Tuhan yang indah melalui firman Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi refleksi kami untuk melihat Tuhan yang begitu mengasihi, bahkan menjadi bagian juga untuk kami mau mengasihi Tuhan lewat mau taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh rendah hati untuk membuka mata hati pikiran kami, untuk boleh belajar dan sama-sama untuk boleh dibentuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kurang semangat ya. Selamat pagi. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama bahas tentang satu firman Tuhan ya. Tapi di awal ini saya akan mengawali satu bagian firman Tuhan dengan satu cerita atau satu hal yang boleh saya temukan. Bapak Ibu, satu ketika di satu gereja ada satu anak pemuda yang begitu setia di dalam melayani Tuhan. Anak pemuda ini begitu setia di dalam melayani Tuhan. Bahkan anak pemuda ini sangat rajin. Dan juga anak pemuda ini terlibat di dalam banyak sekali kegiatan gereja. Tetapi ada satu hal yang membuat kita yang mengenal dia begitu kaget dan mengejutkan. Karena anak pemuda ini kedapatan mencuri uang persembahan di gereja. Saya yang tahu dan mengenal anak pemuda itu jadi kaget dan bingung. Mengapa? Karena dia menunjukkan dirinya yang begitu baik, tetapi kok bisa melakukan hal yang tidak baik, yaitu mengambil atau mencuri uang persembahan di gereja. Namun Bapak Ibu, ketika saya pada waktu itu merasa kaget dan bingung, kenapa orang bisa tega mengambil uang, bahkan berbuat dosa di dalam gereja. Nah, hal itu bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat dari satu firman Tuhan yang pagi ini kita boleh baca. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal jauh daripada dan ibadahnya padaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Dari firman Tuhan ini sebenarnya dapat menjadi refleksi penting untuk kita melihat seberapa jauh kita punya kerohanian. Kalau betul-betul orang itu bertumbuh di dalam kerohanian yang benar, pastinya dia yang melayani tidak mungkin dong akan melakukan satu hal yang merugikan. Tapi kenapa orang bisa melakukan hal ini dan ditutupi dengan pelayanan? Nah, itu banyak sekali terjadi ya. Dan kutipan ini menjadi sebuah refleksi bagi saya yang saya pernah tunjukkan beberapa kali buat Bapak Ibu jemaat. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bisa saja lewat pelayanan yang aktif dan lewat kontribusi kita dalam berbagai hal. Dan ini bisa terjadi. Dan itu dilakukan oleh bangsa Israel. Namun Tuhan tentunya tidak bisa ditipu oleh tampilan luar bangsa Israel. Kan Tuhan bilang, gak usah bohong, aku tahu semua apa yang kamu buat itu hanya kamu tutupi dengan pelayanan, tapi sebenarnya hati, pikiran, dan semua diri kamu itu lagi gak taat. Bapak Ibu, pada akhirnya sebenarnya dosa itu tidak bisa dihentikan hanya karena aktivitas pelayanan atau hanya karena kita berbuat kebaikan moral. Dosa atau kejelekan kita tidak mungkin akan selamanya ditutupi dengan pelayanan dan juga kontribusi kita di dalam berbagai hal. Yang namanya dosa pasti akan selalu membuat kita untuk memuliakan diri dan merugikan sesama. Ya enggak? Kita pasti akan menutupi dengan hal ini, tetapi di balik hal itu kita pasti akan mencari kemuliaan untuk diri kita, termasuk akan merugikan orang lain. Dan waktu kita melakukan itu, kita akan menikmati. Kenapa? Karena kita memang masih hidup di dalam dosa. Dan ini terjadi ketika manusia melakukan hal ini, memuliakan diri dan merugikan sesama. Di sisi lain, dia tidak bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu, sehingga tidak heran memang sekalipun dalam gereja orang bisa menipu Allah dan juga menipu sesama. Karena kalau pelayanan bisa menjadi tameng untuk menutupi segala macam apa yang kita lakukan.
Saya bilang pelayanan tidak terbatas di gereja ya, di rumah, di pekerjaan, dimanapun. Bisa menutupi, itu hanya tameng yang kita pakai untuk menutupi banyak hal. Kenapa? Karena dosa membuat kita akhirnya tidak lagi memuliakan Tuhan dan merugikan sesama. Nah Bapak Ibu, jangan-jangan juga ketika kita berlarut-larut untuk melakukan hal ini, jangan-jangan kita sama seperti firman Tuhan yang dikatakan di 1 Yohanes, yang sebenarnya bukan orang yang betul-betul Kristen, tapi sebenarnya orang-orang yang menolak Kristen atau menolak Kristus, tapi sebenarnya hadir bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Dan ini yang Yohanes sampaikan kepada jemaat waktu itu yang dia bilang, di antara kita sebenarnya ada orang-orang yang sebenarnya menolak Kristus, tapi menutup bagian itu dengan bersama-sama membawa dengan kita. Nah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang mereka berasal dari kita, Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan. tetapi hal itu terjadi supaya kita menyatakan bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu, antikris atau orang yang menolak Kristus pada waktu itu tidak muncul di luar, tapi ada di dalam jemaat yang tidak kelihatan. Tapi Yohanes bilang mereka memang sama-sama dengan kita, tetapi tidak sama di dalam berbagai hal. Dan hal ini yang perlu kita lihat hari ini. Maka untuk itu Bapak Ibu, kita perlu melemparkan satu buah pertanyaan. Maka bagaimana caranya supaya kita itu bisa terbebas dari berpusat pada diri dan juga terbebas dari dosa? Nah pasti kita sudah tahu ya, jawabannya adalah karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Melalui karya itu, melalui penebusan Kristus, kita manusia itu dibawa kepada ciptaan yang semula. Semua kita hancur ya, tapi ketika Tuhan tebus kita, Tuhan membawa kita kepada original design yang pertama yang Tuhan ciptakan kita untuk mengasihi Dia dan juga refleksinya kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, bagian ini yang Paulus tulis di Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan ini yang Paulus bilang supaya jemaat ingat, waktu kamu ditebus, kamu bukan lagi hidup untuk kamu lagi, tetapi hidup buat Tuhan melalui sesama. Nah untuk itu di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana refleksi dari orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita semua pagi hari ini datang di dalam bagian di mana kita sudah menerima karya Tuhan, maka di dalam karya Tuhan itu ada mandat, ada perintah yang harus kita lakukan supaya menjadi bagian di mana kita bisa ikut Tuhan dengan setia. Dan mandat itu yang tadi sudah kita baca sebenarnya di ayat pertangkapan ya. Tapi saya mau ajak kita sama-sama baca sekali lagi di Matius 22 ayat 37-39. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang terutama dan yang sama dengan itu. Yang kedua Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk untuk melakukan bagian firman Tuhan ini, ada 3 masalah atau 3 hal di awal yang menjadi konteks pada waktu itu yang harus kita ingat dulu sebelum kita masuk untuk menjalani panggilan untuk mentaati perintah ini. Apa sih? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mengingatkan ke diri kita masing-masing bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah ini yang perlu kita ingatkan ke diri kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena waktu kita mau memutuskan untuk mengasihi Tuhan dan memutuskan untuk mengasihi sesama, di situ menjadi bagian di mana kita mulai mengalahkan ego kita dan diganti untuk menyenangkan Tuhan melalui sesama. Bapak Ibu, waktu kita sadar bagian yang pertama ini, kita akan sadar buat siapa aku hidup. Kalau aku hidup buat Tuhan, semestinya aku memuaskan Tuhan, bukan hanya memuaskan diri kita pribadi. Dan waktu kita mau bertekad untuk memuaskan Tuhan, bagian firman Tuhan ini menjadi bagian penting untuk kita lakukan tanpa ada rasa berat hati. Mengapa? Karena kita sudah sadar bahwa sampai kapanpun kita nggak akan pernah bertumbuh kalau kita nggak belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu, ini hal pertama yang boleh kita ingatkan. Kenapa? Karena setiap kita, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi yang saat itu jadi lawan bicara Tuhan,
sama-sama punya tingkat keegoisan yang tinggi. Iya, pada waktu itu Tuhan lagi berbicara dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang juga punya banyak keegoisan yang tinggi. Dan orang-orang seperti mereka itu orang-orang yang dibilang oleh Yesaya di awal, bahwa orang-orang yang ritual, sabat mereka, Taurat mereka itu hanya aturan, itu hanya hafal manusia, itu hanya bagian-bagian yang mereka tahu, tapi mereka nggak hidup di dalam apa yang mereka tahu. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu kita juga demikian. Dan kita juga bisa lihat orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tahu tentang Tuhan, tapi akhirnya orang-orang seperti mereka yang juga tolak Tuhan Yesus. Bahkan pertanyaan itu adalah bagian dari mereka yang sebenarnya lagi menguji Tuhan Yesus. Nah, ini orang-orang yang nggak ngerti buat apa dia hidup, buat apa Taurat itu, buat apa Sabat itu, cuma sebatas pengetahuan dan tidak dihidupi. Nah, ini yang pertama kita harus ingat. Yang kedua Bapak Ibu kita harus ingat, mengasihi itu baru bisa dilakukan kalau kita telah tinggal dan hidup dalam sumber kasih yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kasih itu baru bisa terjadi kalau kita betul-betul tinggal dan hidup di dalam sumber kasih yang sejati. Bapak Ibu, Tuhan perlu mengasihi kita terlebih dahulu supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bapak Ibu, kalau pagi hari ini ada orang yang bilang, Lausandrian, tenang kok, tanpa hidup dalam Tuhan aku bisa mengasihi. Kalau ada orang yang bilang, tanpa aku hidup dalam Tuhan, tanpa aku beribadah, tanpa aku sungguh-sungguh mengenal Tuhan, aku bisa kok mengasihi. Pertanyaannya yang sederhana, kasih kita itu kasih yang tulus atau kasih yang legalis? Kasih kita itu kasih yang tulus atau kasih yang legalis? Karena tidak ada kasih yang benar-benar mengasihi itu di luar Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengasihi dengan baik kalau kehidupan kita lagi hancur-hancuran dengan Tuhan. Tidak bisa. Maka kita perlu tinggal dalam Tuhan supaya refleksi kasih Tuhan itu boleh nyata kepada sesama. Nah, ini yang menjadi bagian penting yang kita harus ingat. Kenapa? Bapak Ibu, pada waktu itu orang Farisi dan ahli Taurat yang jadi lawan bicara Tuhan pada waktu itu memang bisa mengasihi, tapi mereka kasihnya itu kasih yang legalis, kasih yang hanya aturan. Kalau dia baik, ya aku baik, karena aturan aku mengasihi. Dan ini pun bisa terjadi kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, aku mau sembah Tuhan. Karena Tuhan kasih aku kesehatan, hari ini aku beribadah. Karena aku dapat uang dari gereja, hari ini aku datang beribadah dan lain sebagainya. Nah, itu kasih-kasih yang legalis dan lain sebagainya. Dan ini terjadi kepada kondisi ahli Taurat dan juga orang Farisi, bisa juga kepada kita secara pribadi. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu ada satu aturan yang dimana mengharuskan orang Farisi dan ahli Taurat itu kasih uang kepada janda. Jadi ya, ada aturan di Allah di mana kita itu harus beri uang kepada janda atau kepada orang miskin. Tetapi apakah orang Farisi dan ahli Taurat kasih uang karena mengasihi? Enggak ya. Pasti mereka kasih uang itu karena hanya aturan di dalam bait Allah atau aturan di dalam Taurat. Oke, kasih uang, oke mengasihi, tapi aturan yang legalis. Nah, gimana kita bisa melihat buktinya kalau mereka itu legalis? Nah, ini teguran Tuhan kepada mereka. Ada di Matius 23 ayat 14. Baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Nah, ini mereka menelan rumah janda, artinya mereka suka mengambil atau suka mencuri uang yang semestinya harus dikasih kepada orang yang membutuhkan. Ini kasih yang legalis. Bapak Ibu, mereka tidak mungkin bisa mengasihi orang karena mereka nggak tinggal dalam Tuhan. Bahkan mereka tolak Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kasih itu mau sampai ke mereka kalau mereka tolak Dia yang sudah datang untuk mengasihi mereka? Bisa jadi nggak? Nggak bisa. Dan ini juga yang terjadi kepada kondisi mereka. Mereka bukan cuma mengambil uang, tapi juga kita bisa lihat di kitab-kitab Injil mereka menolak orang miskin, menolak orang berdosa, bahkan orang-orang seperti mereka tidak bisa makan semeja dengan orang yang tidak satu suku yang sama. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus makan dengan orang-orang yang berdosa, mereka kebingungan, kok Tuhan mau makan dengan orang-orang yang aneh, yang berdosa, pemungut cukai dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka merasa aneh dengan tindakan Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan tegur mereka dengan bagian firman Tuhan ini. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pengunjung kaya dan orang berdosa yang makan bersama dengan dia. Dari murid-muridnya, kalau orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid Yesus,
berdosa. Lanjut. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang dikehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang, melainkan memanggil orang berdosa. Bapak Ibu, sekali lagi, penekanan yang kedua yang menjadi konteks pada waktu itu, Tuhan mau bilang, kamu nggak bisa mengasihi deh kalau kamu nggak sungguh-sungguh tinggal di dalam aku. Kasihmu itu hanya kasih sebatas legalis, aturan. Dan ini bisa terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, termasuk relasi dia dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan, pokoknya kalau Tuhan kasih aku begini, kalau Tuhan buat aku begini, ya udah aku nggak akan masuk gereja dan nggak akan melakukan banyak hal. Dan ini bisa terjadi. Bapak Ibu, ini hal yang kedua. Namun hal yang ketiga yang ditekankan Tuhan yang menjadi konteks pada waktu itu adalah kita harus mengerti bahwa kasih itu sangat penting. Bahwa kasih itu sangat penting. Selain yang pertama kita tahu aku dipanggil untuk mengasihi, aku harus hidup dalam Tuhan. Tapi yang ketiga, kita harus meyakini dulu bahwa kasih itu sangat penting. Nah, Paulus bilang begini di 1 Korintus. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan berduri. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mempunyai rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membedakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Bapak Ibu, kita harus meyakini dulu supaya kita bisa melakukan. Kita harus sadar dulu bahwa kasih itu sangat penting. Dan ini dikatakan oleh Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus, bahwa tidak ada apapun yang berguna kalau kita nggak lakukan dengan kasih. Maka Bapak Ibu, bagian ini juga yang nyata ketika kita membaca perikop di Lukas. Jadi ketika Tuhan Yesus selesai berbicara dengan orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan kaitkan perikop itu dengan kisah Samaria yang baik hati. Tuhan kaitkan hukum yang terutama dengan kisah Samaria yang baik hati. Mengapa? Karena dari situ Tuhan ingin membukakan kepada ahli Taurat orang Farisi supaya kasih itu penting. Kasih itu semestinya lebih penting dari Taurat, Sabat, dan kesukuan mereka. Mengapa? Karena Tuhan menemukan mereka itu jadi tidak bisa mengasihi karena Sabat. Mereka itu jadi tidak bisa mengasihi karena ritual. Mereka itu jadi tidak bisa mengasihi karena kesukuan mereka. Sehingga mereka menolak orang Samaria karena bukan orang Yahudi. Maka Tuhan bilang itu supaya mereka sadar. Dan mengapa Tuhan selalu menunjukkan bahwa ketika Sabat dia tetap juga melakukan penyembuhan di Sabat. Sekali lagi bukan karena Tuhan memalangkan Sabat, tapi Tuhan mau bilang jangan karena Sabat akhirnya kita jadi tidak bisa mengasihi. Tuhan mau bilang loh bahwa kasih itu semestinya lebih tinggi dari setiap aturan yang ada. Dan Tuhan tekankan ini kepada orang Farisi dan juga ahli Taurat yang saat itu yang lagi dalam pembicaraan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kaitkan dengan orang Samaria. Mengapa? Karena orang Samaria adalah objek bagi mereka untuk tidak bisa mengasihi. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di Markus yang tadi kita baca, orang-orang Farisi semestinya padahal tahu kalau kasih itu penting. Dia bilang ke Tuhan Yesus, memang Tuhan kasih itu penting. Bahkan kasih itu Tuhan lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Orang Farisi dan ahli Taurat sebenarnya ngerti pada waktu itu cuma mau memuji Tuhan Yesus, tapi Tuhan balikkan dengan kisah Samaria yang baik hati supaya mereka sadar. Bapak Ibu, mereka tahu, mereka ngerti, tapi kenapa sekali lagi tidak bisa melakukan? Karena cuma sebatas konsep. Ini yang pernah saya bilang 2 minggu lalu. Kalau iman kita hanya iman yang notisnya, hanya iman yang asensus, tidak betul-betul sampai iman yang fidusia, kita nggak akan bisa melakukan firman Tuhan. Maka ini yang dihadapi oleh orang pada waktu itu. Maka Bapak Ibu, ketiga hal ini di awal itu menjadi bagian penting untuk kita ingat bahwa aku tahu aku hidup buat siapa. Aku tahu yang kedua bahwa aku itu harus
harus mengasihi, dan mengasihi itu baru bisa terjadi karena aku tinggal dalam Tuhan. Tapi yang ketiga, aku harus sungguh-sungguh menangkap bahwa kasih ini penting. Kalau ketiga hal ini menjadi bagian penting untuk kita mengerti, baru kita akan masuk di dalam panggilan untuk mentaati mandat ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu, di bagian firman Tuhan ini Tuhan mengatakan bahwa kamu itu harus terlebih dahulu mengasihi Dia. Ini sebenarnya satu hukum yang menjadi rangkuman dari hukum Taurat yang sebenarnya lagi menuliskan bahwa kamu tuh harus kasih aku dulu. Maka menjadi pertanyaan yang penting, kenapa sih kita harus dipanggil untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu? Nah, itu boleh menjadi refleksi kita. Waktu kita sadar 3 hal di awal tadi, kita masuk untuk tanya, aku dipanggil mengasihi Tuhan, tapi aku tanya dulu, kenapa harus Tuhan yang aku kasih dulu, bukan ke sesama? Kenapa? Karena Bapak Ibu, yang pertama, kita tidak bisa mengasihi sesama tanpa kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengasihi sesama tanpa kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu ingat ya, waktu manusia berdosa, ketika relasi kita dengan Tuhan putus, relasi juga dengan sesama, dengan apapun menjadi putus. Maka bagaimana cara supaya relasi dengan sesama bisa beres kalau relasi kita dengan Tuhan lagi nggak beres? Maka nggak heran kalau ada orang di saat ini itu bisa bunuh orang, suami bisa bunuh istri, orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua. Kenapa? Karena kehidupan relasi dia dengan Tuhan itu lagi nggak beres. Kalau orang dengan Tuhan beres, nggak mungkin dia tidak mengasihi. Maka yang pertama adalah, sebelum kita mau taat untuk menjadi panggilan ini, kita harus sadar dulu bahwa kita harus mengasihi Tuhan, baru bisa mengasihi sesama. Yang kedua, mengapa sih kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu? Karena kita hidup bukan untuk sesama, kita hidup untuk Tuhan, nanti barunya lewat sesama. Jadi untuk Tuhan dulu, baru selanjutnya kita hidup buat sesama. Bapak Ibu, waktu kita yakin 3 hal tadi yang sebelumnya dan kita sudah tahu 2 hal ini, maka kita baru akan sadar bahwa iya ya, aku dipanggil untuk mengasihi Tuhan, dan panggilan untuk mengasihi Tuhan itu nggak main-main. Kenapa? Karena ketika Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Dia, Tuhan bilang, kamu harus mengasihi aku dengan seluruh hidup kamu. Apa tadi dibilang? Kekuatan, jiwa, apalagi? Akal budi, segenap hati. Berarti artinya Tuhan tuntut kita untuk mengasihi Dia lewat totalitas hidup kita. Bapak Ibu, kita tidak mungkin sampai ke bagian ini kalau di awal-awal tadi itu kita nggak lakukan. Maka firman Tuhan pada hari ini menjadi omong kosong bagi kita kalau kita nggak tinggal dulu dalam Tuhan. Kenapa nggak akan bisa kita melakukan firman Tuhan tanpa tinggal dulu dalam Dia? Maka Bapak Ibu, Tuhan menuntut kita untuk mengasihi Dia dengan totalitas. Sekarang kita tanya lagi pertanyaan supaya kita bisa lihat, mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan totalitas? Mengapa kita harus mengasihi Dia dan Dia panggil untuk mengasihi kita dengan segenap, dengan semua yang ada dalam diri kita? Mengapa? Karena yang pertama, kalau kita mengasihi Tuhan setengah-setengah, sama saja dengan kita nggak mengasihi Dia. Untuk itu Tuhan kasih satu bagian firman Tuhan. Kamu nggak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Yang satu kamu kepada Allah, yang satu kamu kepada mamon atau uang. Kamu nggak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Artinya Tuhan lagi mau mengajak saya dan Bapak Ibu untuk boleh mengasihi Tuhan itu dengan sepenuhnya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan setengah-setengah, sama saja dengan kita tidak bisa mengasihi Dia. Tapi yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan totalitas? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya secara totalitas untuk kita. Dan ketika Tuhan memberikan hidupnya buat kita, itu nggak main-main. Tuhan memberikan hidupnya bagi kita, dan karena hidup Dia, kita bisa hidup. Maka secara totalitas semestinya kita juga dipanggil untuk mengasihi Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bapak Ibu, waktu di masa pandemi ini, saya suka sekali menyampaikan firman Tuhan di doa Rabu itu dari kitab-kitab PL. Sengaja semua kitab-kitab PL saya akan habiskan di doa Rabu. Kenapa? Karena saya rindu untuk melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi umat Tuhan itu di PL. Dan waktu merenungkan itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Sama persis ketika Tuhan juga mengasihi bangsa Israel yang porak-poranda, yang hancur-hancuran, yang cuma manis di bibir. Tapi Tuhan kasih terus-menerus. Ketika Tuhan sudah panggil mereka berbuat dosa, Tuhan mengasihi lagi nggak? Tuhan mengasihi lagi.
Kenapa kita harus mengasihi dia secara totalitas? Karena dia tuh sangat mengasihi kita. Di mana kita bisa melihat secara sederhana Tuhan mengasihi kita? Kita buka sama-sama di Matius 6 ayat 26. Bapak Ibu kita buka Alkitab ya, Matius 6 ayat 26. Kita buka Alkitab di Matius 6 ayat 26. Oke, sudah terbuka Matius 6 ayat 26. Kita baca ayat 26 ya. Matius 6 ayat 26. 1, sudah semua? 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Bagian firman Tuhan ini dikaitkan dengan hal kekhawatiran. Tuhan mau bilang, kalau hal yang kurang-kurang penting, kalau hal yang kurang berharga, Tuhan kasihi. Burung, sekalipun hari ini burung dipakai ikut lomba dan menghasilkan uang, tapi itu tetap juga kurang penting. Tapi ketika yang kurang penting Tuhan kasihi, yang kurang berharga Tuhan pelihara, masakan kita pribadi yang begitu berharga tidak dikasihi oleh Tuhan. Ini bagian penting. Maka Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Kalau dia sangat-sangat mengasihi kita, bagaimana mungkin kita tidak tahu diri dan tidak bisa mengasihi Tuhan dengan totalitas? Bapak Ibu, ini bagian penting yang boleh kita ingatkan. Kalau yang kurang penting rumput, taman, burung Tuhan pelihara, kita yang sangat penting nggak mungkin Tuhan kasih. Nah ini yang menjadi bagian yang ketiga. Tapi yang menjadi bagian keempat, mengapa kita harus mengasihi Dia secara totalitas? Karena sebagai wujud atau buah dari keselamatan kita. Maka sebenarnya orang-orang yang tahu dan sadar bahwa dia itu ditebus, bagian firman Tuhan ini dia tidak akan anggap sebagai sebuah beban berat atau aturan, tapi sebagai bagian dari dia yang ditebus, dia mau berbuah di dalam kasih. Maka sebenarnya orang Kristen itu nggak perlu disuruh-suruh datang ibadah. Dia pasti akan datang ibadah sendiri sebagai bagian dari dia mengasihi Tuhan. Sama juga dengan baca Alkitab dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, ini bagian penting. Waktu kita tahu aku ditebus oleh Tuhan, aku sadar aku harus berkarya kepada Tuhan. Dan untuk itu, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu bukan berarti Tuhan itu mau menunjukkan bahwa dia itu otoriter, pencemburu, atau Tuhan yang posesif. Enggak. Tapi Tuhan mau bilang loh, kamu sudah ditebus oleh aku. Semestinya menjadi bagian penting untuk kamu sadar diri dan berterima kasih untuk hidup mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang cari Tuhan, tapi tidak ketemu. Namun bangsa Israel bukan dicari Tuhan, tapi juga dipilih Tuhan. Sama dengan kita. Bapak Ibu, di dalam iman Kristen kita harus sangat bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang jauh-jauh datang cari kita, bukan dengan usaha-usaha kita, amal, kebaikan, dan lain sebagainya. Maka kalau bangsa Israel dan kita di bawah sadar oleh Tuhan bahwa Tuhan yang cari kita, bukan cuma cari kita, bukan cuma cari Edwin, bukan cuma cari Pak Michael, bukan cuma cari Beniin, bukan cuma cari Pak Ahmed, bukan cuma cari saya, tapi dia cari, dia tebus, dia sayang, dia jaga. Kalau dia cari, dia pilih, dia tebus, dia sayang, dia jaga, maka semestinya tidak ada Allah lain di hadapan kita. Maka kita cuma bisa mengasihi itu Tuhan. Maka bagian yang pertama itu jadi bagian sadar bahwa aku nggak boleh mengasihi Tuhan dengan setengah-setengah. Ada amin nggak? Dan ini yang Tuhan tegaskan kepada bangsa Israel. Dan itu anugerah kalau kita dicari oleh Tuhan. Dan itu anugerah kalau kita dicari oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, pertanyaan yang sederhana. Waktu kita sadar bahwa kita dicari oleh Tuhan dan dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi Dia secara totalitas, sekarang kita perlu tanya, bagaimana sih mengasihi Tuhan secara totalitas di dalam bentuk yang paling sederhana atau dalam bentuk yang konkret, yang paling simpel ya? Yuk kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tapi dahulu belajar Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bentuk konkretnya dari kita mengasihi Dia secara totalitas. Bagian ini, bagian yang tadi sama-sama kita baca di Matius 26 tentang burung. Tuhan mau bilang kepada mereka juga kita, siapa sih yang kita utamakan? Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Dia, pasti kita mengutamakan Dia. Orang yang mengutamakan Dia, pasti juga mengasihi Tuhan. Nah,
dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalam hal simple, mendidik anak, dalam keuangan, dalam relasi kita, keluarga, pekerjaan, siapa sih yang paling kita utamakan? Akan kelihatan bedanya orang yang mengutamakan Tuhan dengan orang yang mengutamakan uang dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu menjadi bagian penting untuk kita dipanggil, untuk kita bisa mengasihi Tuhan lewat mengutamakan Tuhan. Dari mana sih kita bisa tahu cara kita mengutamakan Dia? Dari mana coba? Ada yang mau contoh? Bapak Ibu, ternyata ini saya temukan ya, karena saya hamba Tuhan, saya juga sharing sama teman-teman yang lain. Apa sih yang sekarang yang paling susah yang harus dilakukan oleh gereja? Yaitu apa? Membangunkan jemaat yang sudah keenakan ibadah online. Bapak Ibu, memang saat ini kita memang harus berjaga-jaga. Tetapi kalau kita takut ibadah hanya karena kita takut dan kita pergi kemana-mana berani, itu hal yang termasuk di akal bagi saya. Dan itu terjadi di beberapa tempat pelayanan di teman-teman saya juga. Itu kenapa? Itu aneh semestinya. Kamu pergi ke pasar berani, tapi pergi ke gereja takut. Alasan yang sama sekali tidak masuk akal sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita tahu kita mengasihi Tuhan, siapa yang kita utamakan di dalam segala hal, termasuk mungkin dalam pandemi. Ini jangan salah tangkap ya, tapi kita tetap harus tetap berhikmat. Nah, tapi cuman kalau kita lagi dalam tubuh yang sehat, aku anak muda, tentu dong datang. Tapi banyak anak muda yang saya lihat di story, cuma jalan terus. Diajak ke gereja, takut dan lain sebagainya. Nah itu yang orang-orang yang kadang-kadang, kenapa? Balik lagi, mungkin jangan-jangan dia seperti yang dibilang oleh Yesaya. Semua itu hanya aturan dan hafalan manusia. Sehingga tidak pernah muncul dalam hati untuk bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Karena Bapak Ibu, ini menjadi bagian penting untuk kita lihat. Maka dari mana sekarang ini kita bisa tahu, aku bisa mengutamakan Tuhan di dalam konsep yang benar? Jawaban yang paling sederhana yang bisa kita tahu, yaitu hanya dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, tanpa firman Tuhan, seluruh yang kita bangun tidak mungkin akan mengarah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang malas baca Alkitab, yang gak mau tahu tentang Alkitab, yang gak mau ambil pusing terhadap firman Tuhan, sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan secara totalitas. Karena bagaimana mungkin dia bisa tahu konsep yang benar untuk menyenangkan Tuhannya kalau tidak baca dari isi dan pesan hati Tuhan. Bapak Ibu, ada satu public figure, kalau saya sebut namanya, pasti kita tahu. Dia orang yang ngetop, terkenal, pimpin acara di TV, bahkan sudah diundang di berbagai gereja. Tapi sangat sayang sekali ketika di satu wawancara saya menemukan ketika dia bilang dia yakin dan dia mengamini dan dia bilang saya percaya kepada tabula rasa, orang yang lahir dengan kehidupan yang putih, dipengaruhi oleh lingkungan baru jadi berdosa. Dalam kekristenan itu tidak ada tabula rasa. Kita hadir hidup itu sudah berdosa. Dari mana dipengaruhi? Dari dunia. Kalau tidak dijernihkan oleh firman Tuhan, konsep itu akan terus bertanam. Dan kalau dari dasar saja udah aneh, bagaimana ke depan-depannya? Dan saya sangat sayang sekali karena orang ini orang Kristen, punya banyak follower, bisa jadi orang bisa mempengaruhi, tapi dari statement dia sangat tidak alkitabiah. Dari mana? Kita nggak bisa Bapak Ibu ngerti ini kalau kita nggak baca firman Tuhan. Jadi tanpa firman Tuhan tidak mungkin apa yang kita lakukan itu bisa mengarah kepada Tuhan. Dan pagi ini saya membawa Bapak Ibu untuk ingat, kita nggak akan bisa mengutamakan Tuhan dengan konsep yang benar tanpa kita nggak mau ambil pusing kepada firman Tuhan. Jadi saya berharap semua kita bersama-sama untuk boleh taat dan setia membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mengerti firman Tuhan, di situ kita akan menemukan secara konkret lagi bagaimana mengutamakan Tuhan di dalam konsep yang lebih simpel atau lebih sederhana. Yaitu apa? Kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Bapak Ibu, seluruh kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang melayani. Ketika dia melayani, di bagian itu juga dia mengasihi. Semua orang Kristen, semua kita pasti diselamatkan untuk melayani. Waktu kita mau melayani, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Waktu kita diperlengkapi, Tuhan mau kita diutus untuk melayani. Saat ini di gereja, kita ada program Kobar. Bapak Ibu, semua kita diajak untuk boleh ikut dalam Kobar.
Nah, waktu Pak Michael pilih pemimpin kelompok di dalam khotbah, itu panggilan sebenarnya untuk kita melayani. Tapi ketika Pak Michael panggil semua kita untuk melayani, Tuhan juga mengutus Pak Michael untuk juga memperlengkapi ketua-ketua kelompok di dalam pelayanan. Waktu diperlengkapi, setelah itu diutus menjadi kelompok kecil. Maka semua kita akan terus berlanjut begini. Kita dipanggil untuk melayani, kita diperlengkapi, dan kita diutus. Maka sebenarnya tidak ada orang yang bilang, "Oh, contoh, aku nggak pacak ngomong. Kelak lah, nantilah." Nggak bisa. Pasti bisa. Karena kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan lewat diperlengkapi di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, ada lagu yang umum yang kita kenal, yang hidup ini adalah kesempatan. Waktu aku lihat lagu ini, sebenarnya menjadi refleksi. Bukan berarti kita melayani karena tidak ada kesempatan, tapi Tuhan panggil kita melayani dengan kondisi kita yang sekarang. Jadi hidup ini adalah kesempatan berbicara mengenai kita sekarang dalam kondisi yang masih prima, kita kasih buat Tuhan. Bukan berbicara mengenai nanti ke depan aku sakit, aku nggak bisa melayani. Tapi sekarang aku lagi dalam kondisi yang prima, aku mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kala banyak orang Kristen yang konsepnya beri ke Tuhan kalau udah jatuh miskin, udah sakit baru mau melayani. Bapak Ibu, Tuhan kita bukan pengemis ya. Tuhan bisa pakai banyak orang untuk melayani. Saya mengajak kita untuk memberi diri kepada Tuhan lewat diri kita yang masih prima, sehat, kuat, masih hidup sekarang. Maka bagian ini menjadi penting untuk kita lakukan dan kita jalani. Maka Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk mengasihi Dia, untuk mencintai Dia. Refleksi semua itu pasti akan turun kepada sesama. Dan bagian firman Tuhan yang kita akan baca setelah ini, itu menjadi tantangan bagi saya dan juga Bapak Ibu untuk merefleksikan semua tadi yang sudah kita belajar. Apa itu? Coba kita baca. 1, 2, 3. Jika saudara berkata, "Aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah dusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat." Ini bagian firman Tuhan yang betul-betul menjadi serangan yang bukan serangan, yang menjadi bagian yang paling menusuk ya, pedang bermata dua untuk mengingatkan saya dan juga Bapak Ibu bahwa semua tadi yang kita belajar itu harus terefleksi di dalam kehidupan bersama, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa mengasihi saya karena mungkin saya berlaku baik dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba Andrian menjadi orang yang tiba-tiba berbuat salah kepada Bapak Ibu, masih bisa mengasihi saya? Begitu juga saya terhadap Bapak Ibu. Dan itu boleh kita tanya terus-menerus, bagaimana saya bisa mengasihi orang kalau orang itu sudah jadi batu sandungan yang berat bagi saya? Bisa nggak? Termasuk saya di hadapan Tuhan. Dan ini sebenarnya menjadi bagian firman Tuhan yang boleh menjadi pergumulan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, Tuhan mengajak saya dan Bapak Ibu mengasihi itu harus lebih dari mengasihi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Matius 5 bilang, kasihi dan berdoa bagi musuh kita. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau kita mengasihi orang yang jahat atau mengasihi orang yang baik sama kita, bukankah orang yang jahat juga atau orang yang mengenal Allah pun bisa berbuat demikian? Bapak Ibu, ISIS pasti bisa menolong temannya karena sesama di ISIS, tapi kalau orang lain dia bunuh. Nah, kita tidak mungkin mengasihi secara konsep duniawi. Maka Tuhan panggil kita untuk mengasihi Dia seperti Dia mengasihi. Tapi waktu kita mau taat, Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan. Karena Dia Allah yang Immanuel, yang pasti akan sertai kita di dalam berbagai hal. Maka saya berharap semua kita boleh hidup menjadi agen-agen kasih Allah di dunia. Bapak Ibu, memang mengasihi itu sulit, apalagi mengampuni. Tapi kita boleh berdoa minta Tuhan supaya kasihnya, supaya Dia terus memberikan kita kasih, supaya kita bisa mengasihi sesama. Dan hari ini kita boleh mengasihi sesama dari hal yang paling sederhana, yaitu pakai masker. Ya, pakai masker ya. Oke, mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa apapun yang kami lakukan tidak mungkin kami kerjakan sendiri tanpa Tuhan yang membantu. Bahkan kami tidak bisa mentaati mandat ini kalau kami tidak betul-betul dulu hidup dalam Tuhan. Tuhan, kami sadar kehidupan kami tidak bisa mengasihi, kehidupan kami tidak bisa mencintai orang lain. Dan kami sadar orang-orang terdekat pun
kami bisa mengasihi karena itu orang terdekat, dan kasih kami bisa menjadi kasih yang legalis. Maka daripada itu Tuhan, kami mau sekali lagi di pagi hari ini, kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami mau rindu Tuhan, kami mau hidup dalam Tuhan, supaya melalui kami hidup dalam Tuhan, kasih Tuhan boleh hidup dalam hidup kami, dan kasih itu boleh kami aplikasikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama dengan baik. Tuhan bantu kami Tuhan, karena mengasihi bukan perkara yang gampang, karena mengampuni juga bukan hal yang mudah, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang pasti akan tolong kami, yang pasti akan memampukan kami di dalam segala keterbatasan kami untuk mengasihi orang lain. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami juga boleh saling mengingatkan untuk hidup di dalam kasih. Dan kami juga Tuhan menyerahkan anggota kami, gereja kami, satu tubuh Kristus, supaya boleh hidup juga di dalam kasih. Dan pada pagi hari ini juga hamba teringat buat beberapa jemaat yang mungkin lagi dalam keadaan lemah tubuh, yang mungkin juga dalam keadaan sakit yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, buat beberapa jemaat yang lagi sakit, mungkin yang lagi dalam lemah tubuh, Tuhan yang boleh menyembuhkan dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan bagi kita semuanya. Biar Tuhan terus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Baik, kita akan merespon firman Tuhan yang boleh kita dengar dan juga akan menjawab persembahan. Kita nyanyikan Sudahkah Yang Terbaik yang diberikan. Kita akan menyanyikan bagian pertama, yang kedua, dan nanti kita akan ulang refnya. Kami membahas tentang kasih, namun seringkali hati kami tidak peka. Tuhan, kami manusia yang egois. Dalam natur kami tidak dapat mengasihi. Tapi jika kami mengingat kembali kasih itu adalah natur Allah, bagaimana kasih itu telah menyelamatkan kami, kiranya boleh menolong kami. Terima kasih ya Tuhan juga untuk berkat persembahan yang boleh kami kembalikan, memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan tangan yang terus memberi, kiranya boleh berkat ini menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada yang perlu saya tambahkan di dalam warta, saudara. Bagi saudara yang terlibat di dalam pelayanan mimbar liturgi
menulis MC di dalam kebaktian doa, ya, dan juga pemusik ya. Saudara, minggu depan hari Sabtu yang akan datang tanggal 5 kita akan mengadakan pembinaan saudara untuk para pelayan mimbar ya. Dan saudara, tanggal 5 jam 5 sore saudara ya. Ini juga terbuka bagi saudara yang selama ini belum melayani tetapi mau melayani saudara ya. Silakan saudara datang, atau kalaupun saudara belum punya rencana di dalam waktu dekat tetapi mungkin saudara mau diperlengkapi, silakan saudara juga bisa hadir untuk mengikuti pembinaan ini ya saudara. Ini satu acara yang penting khususnya di dalam kondisi ibadah kita saat ini saudara, yang berbentuk tidak biasa begitu ya, sehingga ini juga supaya kita semua bisa lancar di dalam pelayanan kita semua saudara. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita bangkit berdiri saudara, kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama saudara, kita berdoa untuk setiap jemaat kita saudara ya, yang tadi Guru Jalan Prian sudah mengingatkan saudara, memang saya bisa maklumi gitu ya, bahwa ada kekhawatiran, ketakutan ketika kita datang ke gereja. Tetapi kalau melihat bahwa di luar itu semua sudah berjalan normal saudara ya, kalau kita keluar itu kelihatan orang tidak ada bedanya gitu ya, antara dulu sebelum pandemi dan sekarang begitu ya. Jadi sebetulnya ya saya juga agak bingung kalau masih ada yang khawatir untuk datang ke gereja. Mari kita berdoa untuk kita semua supaya jemaat juga diberi hikmat ya, bagaimana mereka juga hidup di hadapan Tuhan, beribadah begitu ya saudara ya. Kemudian kita juga berdoa untuk khususnya khobar kita di hari Rabu setelah kita vakum sekian lama, kiranya jemaat juga diberikan semangat untuk mengikutinya ya. Mari dan kita juga berdoa untuk pembinaan pelayan mimbar di hari Minggu, ada perjamuan kudus dan juga ada penyusunan rapat pengurus untuk penyusunan PUK yang akan datang. Mari kita berdoa bersama. Bapak Surgawi, kami menyadari ya Tuhan, di dalam kehidupan kami juga mempunyai kekhawatiran, banyak pertimbangan di dalam menjalani kehidupan kami. Tetapi kami juga tetap harus menjalani hidup, sehingga kami juga tetap harus beraktivitas Tuhan. Tetapi cukup menyedihkan ketika kami lebih mengutamakan aktivitas pribadi kami, tetapi kami mengabaikan akan aktivitas ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau beri kami kekuatan dan hikmat supaya kami juga menyadari bahwa di hadapan-Mu kami juga harus menyembah, beribadah, dan sebagai wujud kasih yang Engkau telah berikan kepada kami juga mengembalikannya sebagai kasih kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau juga beri kekuatan kepada jemaat-jemaat yang masih khawatir di dalam mengikuti ibadah, supaya mereka juga punya kekuatan ya Tuhan untuk dapat menghadiri. Tuhan, khususnya untuk kelompok Kobarsel yang akan mulai setelah vakum 4 bulan lebih, Tuhan, biarlah Engkau juga berikan semangat kepada setiap jemaat untuk dapat mengikutinya. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan akan pembinaan pelayan mimbar pada hari Sabtu, dan juga perjamuan kudus pada hari Minggu, serta juga akan rapat pengurus untuk menyusun PUK dan anggaran tahun depan. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian kepada Allah Tritunggal Dosa kita. Sumber berkah.
Saudara sekalian, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita senantiasa mengingat bahwa kita telah mendapat kasih yang anugerah yang begitu besar, yaitu keselamatan karena Tuhan telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa dan tidak layak sama sekali untuk dikasihi, tetapi karena kasih-Nya kita dipilih dan diselamatkan. Kiranya kita juga senantiasa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kita dan melindungi kita, senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia dan juga memberi kita damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.